Katanya sudah diampuni, tapi kok tiap kebaktian minggu disuruh terus mengaku dosa? Mungkin saudara pernah mendengar anak saudara menanyakan hal ini, atau bahkan mungkin dalam hati saudara pernah mempertanyakan hal yang serupa. Seperti, bukankah kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa kita? Terus kenapa dalam tata kebaktian minggu sebelum pelayanan firman atau khotbah kita semua diminta untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Apa maksudnya? Apakah ini berarti bahwa penghapusan dosa yang telah dilakukan Tuhan Yesus itu tidaklah cukup? Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, pertama saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Artinya, pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib telah memenuhi konsekuensi dosa yang adalah maut tadi. Kematian Yesus di kayu salib membuat belenggu dosa yang mengikat manusia telah dipatahkan. Sebab yang mati pada waktu itu bukan manusia yang telah berbuat dosa, tetapi yang mati, yang menanggung konsekuensi dari dosa itu adalah anak domba Allah. Untuk itu ketika Tuhan Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai, di sanalah terjadi pemutusan ikatan dosa pada manusia. Upah dosa yang adalah maut itu telah ditebus lunas. Manusia kini pun kembali diperdamaikan dengan Allah. Bahkan saudaraku, tidak hanya itu. Kemudian dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua diajak untuk bangkit dan menjalani hidup yang baru dengan identitas baru sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara, di poin ini kita ditunjukkan tentang karya keselamatan yang Allah selenggarakan. Itu adalah bentuk kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita manusia, di mana Ia telah mengambil dosa-dosa kita dan menyingkirkannya dari kita semua umat manusia ini. Untuk itu benarlah firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 12 yang berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, lewat pemaparan kita tadi kita paham bahwa pengampunan yang terjadi dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah pengampunan yudisial, di mana Allah memberikan kepada kita manusia satu pengampunan ketika kita menerima anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah wujud dari kebijaksanaan ilahi, di mana Allah dengan kasih-Nya yang sempurna telah memutuskan belenggu dosa karena melihat betapa manusia tidak punya kesanggupan, tidak memiliki kemampuan untuk menanggung hukuman kekal dalam kebinasaan akibat perbuatan dosanya. Nah, karena itu saudara, jelas sekarang semua dosa entah itu terjadi di masa lalu, sekarang bahkan di masa yang akan datang, semua itu sudah diampuni secara yudisial. Sehingga kemudian setiap orang yang menerima Yesus Kristus tidak perlu lagi menanggung dosa hukuman kekal karena keberadaan dosa-dosanya. Pertanyaannya mungkin kemudian, terus kenapa? Dalam ibadah-ibadah minggu, kita harus tetap mengakui dosa kita. Bukankah itu sudah diampuni? Jawabnya ada dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Kalau saudara perhatikan, ayat ini memiliki sebenarnya latar belakang pemikiran bahwa kita sebagai orang-orang kepunyaan Kristus itu telah diperdamaikan dengan Allah hingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Akan tetapi sekalipun demikian, ternyata kita manusia yang hidup di atas muka bumi ini terus bergumul dengan keberdosaan. Entah itu muncul dari dalam diri kita atau karena kita tergoda meresponi apa yang ada di luar kita, yang membuat kita memiliki hubungan yang buruk dengan Allah. Karena terjadi pelanggaran atas kehendak Allah, akibat kedagingan yang tidak kita taklukkan tadi, terjadilah gangguan dalam hubungan kita dengan Allah yang kemudian berbuahkan ketidakadaan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak yang tetap dikasihi Tuhan, kita didorong datang kepada Allah dengan Yesus Kristus sebagai perantara, di mana kita dapat mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat, hingga kita dapat mengalami kembali kasih Allah yang sempurna, di mana hubungan kita kembali dipulihkan. Pemulihan hubungan ini disebut dengan pengampunan relasional, karena pengampunan yang Allah lakukan tadi telah membuat pulihlah hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Karena itu saudara, dalam kesadaran akan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, rasanya perlu bagi kita selalu memiliki kerinduan datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita, supaya selain relasi kita berjalan kembali baik dengan Allah, kita di sana dapat merasakan waktu kita membuka diri kita kepada Tuhan, kita dipulihkan dan bahkan bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Akhir kata, jangan takut datang kepada Tuhan, jangan pernah merasa sudah sempurna. Biarlah Tuhan membangun kehidupan kita, di mana kita terus membenahi hidup kita hingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.